Selanjutnya, nomor urut sidang 8 atas nama Saldi bin Muhammad Naim dengan PK Abdul Malik. Terima kasih Ketua Sidang dan anggota Sidang TPP. Sebelumnya saya akan membacakan hasil litmas dari LPKA. Litmas Integrasi PB Saldi bin Muhammad Naim. Permintaan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Mamuju. Perkara pencurian pasal 363 dan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Identitas klien. Nama Saldi bin Muhammad Naim, nomor register B1 Pemuda 01 2021. Nomor putusan pengadilan nomor 21 Petsus Anak 2020 PN Mamuju. Tanggal putusan pengadilan 24 November 2020. Lama pidana 1 tahun 6 bulan. Tempat tanggal lahir Pasada 11 Februari 2003. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku bangsa warga negara Mamuju Indonesia, warga negara Indonesia, pendidikan terakhir SD. Pekerjaan status tidak ada, status perkawinan belum kawin, alamat Dusun Popanga, Desa Botang Utara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Ciri-ciri khusus tidak ada. Tindak pidana klien. Klien menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Mamuju karena melakukan tindak pidana pencurian pasal 363 dan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Dari informasi yang didapatkan, klien sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya pada bulan Februari 2020 dengan vonis selama 1 tahun 8 bulan. Klien mendapatkan asimilasi rumah pada bulan Mei dan baru akan menjalani bebas bersyarat pada tanggal 24 Oktober 2020. Riwayat perkembangan hidup klien. Klien anak dilahirkan di Pasada tanggal 11 Februari tahun 2003. Anak dari pasangan Bapak Muhammad Naim dan Ibu Salma. Klien sejak lahir dapat tumbuh dengan normal, namun pada usia 2 tahun klien pernah digigit anjing gila dan pernah jatuh dari motor. Setelah itu klien mulai lambat berpikir dan apabila disuruh lama baru dia kerjakan. Pendidikan klien dalam keluarga, orang tua mengajarkan untuk selalu menjalankan ajaran agama Islam. Klien anak masuk sekolah dasar pada usia 7 tahun impres pada Pasada dan hanya duduk di bangku kelas 2 SD. Pekerjaan dan pergaulan. Klien belum bekerja, akan tetapi klien biasa bekerja untuk membantu orang tuanya di kebun. Dalam pergaulan, klien sering keluar malam, minum minuman beralkohol, dan kurung balok dan sering bergaul dengan orang dewasa. Kronologis kejadian. Awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 1 di Jalan Salupangi, Kecamatan Simboro. Tepatnya di Pondok Pesantren Syahid Al-Hidayah. Klien dan teman klien atas nama Nadi yang sudah meminum beralkohol menuju ke pesantren untuk mencuri HP milik santri. Klien masuk ke dalam salah satu kamar pesantren melalui jendela dan mengambil 1 unit handphone Maxstrom warna biru, 1 unit handphone Vivo Y12 warna hitam, 1 unit handphone Nokia dan uang tunai sebesar 1.600.000. Sedangkan teman klien berjaga di luar dengan membawa parang. Setelah berhasil mengambil barang curian, klien dan temannya membagi hasil. 1 unit handphone Maxstrom warna biru diambil oleh teman klien namun terjatuh dan hilang. 1 unit handphone Nokia diambil oleh klien, sedangkan 1 unit Vivo Y12 warna dijual oleh klien dan temannya seharga Rp700.000. Dan uang sebesar 1.600.000 tersebut dibagi dan teman klien mendapat 500 dan 1,1 diambil oleh klien. Peran dalam tindak pidana klien. Klien melakukan tindak pidana karena terpengaruh dengan minum alkohol sehingga tidak berkontrol diri dan melakukan tindak pidana pencurian.
analisis dan kesimpulan. Asesmen risiko residivis. Setelah lakukan asesmen bahwa klien anak masuk pada kategori risiko menengah pengulangan pidana sejumlah bidang yang perlu diperhatikan dan mengurangi risiko. Asesmen kriminalgenik, aspek pendidikan dan pekerjaan latihan kerja, sehingga perlu direkomendasikan mengajarkan dan mendorong anak tentang inovasi yang bekerja sehingga dapat mengurangi anak dari minimnya aktivitas saat sudah bebas belajar. Perkembangan pembinaan. Tahapan pembinaan. Sepertiga masa pidana tanggal 30 bulan 3 2021, seperdua masa pidana tanggal 2 bulan 9 2021, 2/3 pidana tanggal 30 bulan 1 2022, ekspirasi tanggal 25 bulan 11 2022. Program kepribadian, pengajian tausiah dan zikir, program kemandirian, keterampilan dan bercocok tanam. Identitas penanggung jawab. Nama Muhammad Naim, tempat tanggal lahir Pasada 3 Juni 1987. Islam Mamuju. Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, alamat Dusun Popongo, Desa Boteng Utara, Kecamatan Simboro. Hubungan bapak kandung. Tanggapan penanggung jawab. Penjamin dalam hal ini bapak kandung. Bapak kandung klien berharap klien bisa segera mendapatkan pembebasan bersyarat dan bersedia memenuhi segala persyaratan. Klien bisa segera mendapatkan pembebasan bersyarat. Keadaan penanggung jawab. Penjamin adalah bapak kandung klien yang bekerja sebagai tukang kebun dengan penghasilan setiap bulan tidak menentu, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua orang tua klien menikah dan pada tahun 2001 dan dikaruniai 3 orang anak. Dalam membina rumah tangga cukup bahagia dan tidak pernah ada permasalahan. Keadaan masyarakat. Penjamin tinggal di daerah perkampungan padat penduduk. Kondisi alam tempat penjamin klien berada di dataran dengan di sekeliling rumah terlihat beberapa kios dan masjid. Penjamin memiliki hubungan yang baik dengan warga di lingkungan tempat tinggalnya. Penjamin juga sangat akrab dengan tetangganya dan tidak pernah terlibat cekcok dan dapat menimbulkan keributan. Tanggapan berbagai pihak. Pemerintah setempat diwakili oleh lurah memberikan tanggapan bersedia menerima kembali klien apabila mendapatkan pembebasan bersyarat. Warga masyarakat setempat tinggalnya menanggapi secara positif terhadap program pembinaan luar lembaga dan berharap klien dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sikap dan tanggapan klien. Klien anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Klien anak juga memahami bahwa tindakannya adalah perbuatan yang melawan hukum dan bisa dijatuhi sanksi pidana. Klien telah menyesali perbuatannya dan merasa bersalah. Klien anak mengajukan pembebasan bersyarat karena ingin segera berkumpul lagi bersama orang tua dan saudaranya. Kesimpulan, selama menjalani pembinaan di lembaga di LPK Anak kelas 2 Mamuju, hubungan klien dengan warga binaan lainnya berlangsung cukup baik. Bahwa klien anak masuk pada kategori risiko menengah pengulangan pidana. Dan ada sejumlah bidang yang perlu diperhatikan untuk mengurangi risiko pengulangan pidana. Perkembangan perilaku klien selama di lembaga di LPK kelas 2 Mamuju juga semakin baik. Ini terlihat dari klien yang semakin rajin sholat 5 waktu. Keluarga klien serta masyarakat dapat menerima kembali klien apabila mendapat pembebasan bersyarat. Tempat pembebasan bersyarat klien sangat layak karena bersamaan dengan keluarga klien. Rekomendasi. Sikap sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang TPP pada Kamis tanggal 31 Maret, kami selaku PK menyarankan sebagai berikut. Merekomendasikan sikap dan perilaku klien telah berubah menjadi lebih baik. Penjamin siap mengawasi klien dan membantu membimbing apabila mendapat pembebasan bersyarat. Masyarakat siap menerima kembali klien selama menunggu proses pembebasan bersyarat agar ditingkatkan pembinaan pada bidang rohani agar klien semakin berperilaku lebih baik lagi. Disetujui oleh Wali 31 Maret 2022, Pembimbing kemasyarakatan Abdul Malik AMDKOM SHI NIP 19830404/2011 103 dengan nomor absen 21. Sekian dan terima kasih.
Mohon tanggapan peserta sidang. Terima kasih.